Pemirsa, di Hari Kasih Sayang, dua artis dicokok polisi karena kepemilikan narkoba. Bagaimana perkembangannya? Dan sore hari ini saya akan membahasnya dengan Mas Nanda Persada dari Ikatan Manajer Artis Indonesia. Mas Nanda, terima kasih. Selamat sore. Dan kita juga sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sudah ada Kombes Pol Mardias Kusin. Kita ke Pak Mardias dulu. Bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus narkoba Fahri Albar? Pak Mardias. Kita melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka. Kita melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka FA, di mana kemarin malam memang terjadi hambatan ketika saudara FA tidak mau menyelesaikan pemeriksaan karena belum didampingi oleh penasihat hukum, sehingga pagi hari ini sudah memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya, yaitu Saudara Sandi Arifin dari Sandi and Sukrisno Office, sehingga dari tadi pagi sampai saat ini kita melakukan pemeriksaan lanjutan, Mbak. Baik, Pak Mardias Kusin, ini dumolit yang dijadikan barang bukti katanya adalah resep dokter, sudah didalami? Jadi dari kemarin itu hasil interogasi daripada saudara tersangka Eva sendiri, sehingga hari ini kita melakukan pendalaman terhadap dari mana dia mendapatkan obat yang memang ada. Kita diberikan surat keterangan dari salah satu klinik. Nah, tentunya nanti klinik ini juga akan kita lakukan pemeriksaan apakah benar yang bersangkutan berobat di klinik tersebut. Kita lakukan pemeriksaan dan memang benar ada surat keterangan dari klinik, namun tentunya klinik ini juga kita akan periksa dengan dokternya yang mengeluarkan keterangan ini. Kita akan periksa dengan dokternya yang mengeluarkan keterangan ini. Baik, ini Fahri Albar mengaku mengkonsumsi narkoba karena depresi. Apakah sudah dilakukan tes psikologis dan bagaimana hasilnya? Untuk tes psikologis belum kita laksanakan. Ini kan baru pengakuan tersangka saja bahwasannya dia menggunakan Numolid untuk obat antidepresi. Sehingga hari ini baru kita menyelesaikan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, dan apabila kita anggap perlu untuk melakukan tes psikologis, ini akan kita jadwalkan kemudian. Karena hari ini kita juga memeriksa saksi-saksi yang lain. Ini ada 3 orang dari Satpam atau security perumahan tersebut yang kemarin pagi mendampingi anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan untuk melakukan penggeledahan di rumah tersangka FA. Pak Mardias Kusin, sudah teridentifikasi ini jaringan mana yang menyuplai narkoba ke Fahri Albar? Nah, untuk pemeriksaan hari ini, tersangka FA mengatakan bahwasanya barang bukti sabu-sabu didapatkan dari saudara D yang dibelinya pada tanggal 4 Februari tahun 2018 di depan salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dengan harga satu paket 1,6 juta. Sehingga barang bukti yang kemarin kita temukan di rumahnya, ini satu plastik klip sabu-sabu yang beratnya sekitar 0,8 gram, ini adalah sisa pakai daripada yang dibelinya dari saudara D. Namun tentunya saudara D ini masih kita dalami karena saudara FA ini, tersangka FA ini tidak tahu alamat daripada saudara D yang menjualkan sabu-sabu kepada FA ini, sehingga ini perlunya adanya pendalaman lebih lanjut dari petugas untuk mengetahui sosok saudara D ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Mardias Kusin, selamat sore. Ya, Mas Nanda, kita tadi sudah mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus Fahri Albar. Roro Fitria juga dicokok bertepatan dengan Hari Valentine. Kalau dari Fahri Albar ini karena depresi. Apakah memang dunia artis lagi-lagi membuat depresi sebegitu hebat sampai perlu narkoba, Mas Nanda? Ya, dari pengalaman kami ya sebagai manajer artis yang sehari-harinya tentu berhubungan dengan artisnya, tingkat stres itu ada macam-macam untuk artis. Itu yang pertama mulai dari sepi job,
atau job yang terlalu banyak juga ya, mereka work kerja ya. Ada juga udah kerja tapi pembayarannya lama, nggak turun-turun. Oke, tapi narkobanya mahal loh. Kalau dari Fahri Albar tadi Pak Mardias Kusin menyebutkan 1,6 juta beli satu paket. Kalau uangnya belum turun kan agak berat ya. Iya, berarti memang ada faktor lain nih, memang dia mungkin ini gitu. Cuman teman-teman artis itu biasanya memang pada umumnya sih saya rasa on the track lah. Kalau mereka memang nggak pengen coba-coba sih, banyak tuh yang mereka nggak pakai narkoba gitu ya, gitu yang oke aja. Karena menurut kami mendapatkan narkoba itu juga kan nggak mudah ya, dia harus punya jaringan, harus punya koneksi, cara mendapatkannya kan nggak gampang beli sembarangan. Artinya perlu waktu, perlu hubungan khusus gitu untuk mendapatkan itu. Cuman kita prihatin aja sih gitu loh. Oke, itu Fahri Albar. Kalau kasus Roro Fitria ini agak berbeda lagi ya, belum sempat dikonsumsi setelah melakukan pemesanan. Roro Fitria 2015 kita ingat pernah curhat gitu di Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa prihatin dunia artis identik dengan narkoba. Sekarang malah kena. Ini apa yang Mas Nanda lihat? Ya ini kita sedih sih terus terang gitu ya. Kayak sebelumnya juga artis Preti juga seperti itu. Jadi dekat dengan hal-hal yang sifatnya penyuluhan dengan ini, tapi ternyata di balik itu mereka melakukan pelanggaran hukum gitu, termasuk mengkonsumsi gitu. Itu yang kita kaget juga sih gitu. Padahal kan ini kan satu hal yang nggak main-main nih, narkoba ini udah menjadi gerakan yang sangat diprioritaskan oleh kepolisian. Ironisnya duta narkoba malah kena narkoba. Ya, kita lanjutkan perbincangan, nanti juga masih ada Kombes Pol Mardias Kusin. Usai jeda, mirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Di Ada Berita Petang, pemirsa, ini ironis sekali ya, dua artis di hari yang sama terjerat narkoba. Kalau Fahri Albar disebut-sebut karena laporan dari masyarakat yang melaporkan melalui aplikasi online, tapi kita akan konfirmasi langsung ke Kombes Pol Mardias Kusin. Pak Mardias, apa betul ini informasi dari masyarakat kemudian 3 bulan dikembangkan oleh kepolisian sampai akhirnya kemarin berhasil menangkap Fahri Albar? Pak ya, jadi penangkapan saudara dari laporan masyarakat ya melalui sistem aplikasi online yang masuk ke Satres Narkoba Polres Selatan. Kemudian setelah adanya laporan warga itu, kita membentuk tim pembuntutan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba. Jadi kita melakukan pembuntutan dan profiling terhadap tersangka. Jadi kita beberapa kali melakukan pembuntutan dari rumahnya ke tempat mereka mangkal, dari rumahnya ke tempat kerjanya. Ya, ini sudah hampir 3 bulan kita lakukan pembuntutan. Akhirnya kemarin pagi kita mengambil aksi untuk melakukan penggeledahan di rumahnya. Karena kita duga dan kita yakini di rumah tersangka ada barang bukti. Nah, sehingga kemarin pagi pukul 7 kita melakukan penggeledahan, disaksikan dengan 3 orang security di perumahan tersebut. Kemudian juga ketika lakukan penggeledahan rumah, ini juga didampingi oleh pembantu dan tersangka sendiri beserta istrinya. Kita dapatkan barang bukti narkoba itu di lantai bawah salah satu kamar. Adapun barang buktinya yang kita temukan adalah 1 plastik klip sabu-sabu ya. Ini seberat 0,8 gram, kemudian juga 1 linting ganja bekas pakai, kemudian juga ada 13 tablet Dumolit dan 1 tablet Calmlet, serta banyak sekali alat hisap sabu-sabu berupa bong yang kita temukan di dalam tas kerja. Sehingga dari hasil pemeriksaan tadi pagi kita tanyakan bahwasanya pengakuan dari tersangka adalah dia menggunakan ganja sejak tahun 2015, kemudian menggunakan sabu sudah sebulan yang lalu, kemudian dia menggunakan sabu-sabu ini ketika untuk bekerja. Karena memang kalau kita melihat bahwasanya alat hisap ini kita temukan di tas kerjanya, Mbak. Oke, saya ke Mas Nanda dulu. Mas Nanda, tadi kan dari pihak kepolisian ini laporan dari masyarakat melalui aplikasi online. Kalau dari Ikatan Manajer Artis, sebenarnya apakah sudah mengetahui daftar artis-artis yang menggunakan narkoba? Soal list ini, list daftar TO ini kan menjadi hal yang sensitif ya? Sensitif gitu. Secara resmi
teman-teman aparat kepolisian tentu tidak menyebutkan bahwa ada list artis ya. Waktu itu udah pernah dibahas, tapi kalau berdasarkan dari obrolan kami ya dengan beberapa aparat, kami juga suka silaturahmi, ngobrol, diskusi, bahkan juga membuat program-program yang sifatnya kayak penyuluhan gitu. Itu yang jelas gini ya, mapping tuh pasti ada ya. Pemetaan tuh pasti ada, data-data pasti ada gitu. Karena kita yakin lah ya aparat kepolisian punya data itu dan punya mapping kemana alirannya, ke pihak-pihak mana saja, dan jaringan seperti apa. Cuman mungkin tidak bisa dirilis karena itu menyangkut dengan hal yang sifatnya rahasia penyidikan gitu. Cuman kalau saya sih intinya gini, pesannya gini aja, bahwa yang udah-udah juga beberapa teman artis ketika ada 1 atau 2 yang tertangkap, biasanya setelah itu diikuti oleh nama-nama lain. Trennya seperti itu ya. Seperti Kita itu. konfirmasi langsung. Faktanya seperti itu. Pak Marias Kusin, benarkah tren yang selama ini terus terjadi? Biasanya kalau sudah ada penangkapan satu artis, nanti di belakangnya akan ada penangkapan-penangkapan yang lain. Seperti Fachri Albar ditangkap Polres Jakarta Selatan, kemudian Roro Fitria ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Apakah sebenarnya polisi sudah memiliki target operasi pengguna narkoba di kalangan artis? Pak Marias. Jadi sebetulnya untuk penangkapan tersangka FA maupun tersangka RF ya Pak ya, yang ditangkap oleh Polda, ini mungkin secara kebetulan ya, kebetulan harinya berdekatan, namun kita tidak melihat adanya link daripada kedua tersangka tersebut. Kalau saya menganggapnya adalah kebetulan bersamaan hari penangkapannya. Masalah list daripada artis, ya memang kita sudah mendapatkan beberapa nama ya artis yang katakanlah mengkonsumsi narkoba. Namun tentunya ini kita harus dalami lagi, dan tentunya kita harus melakukan penyelidikan yang mendalam. Dan untuk kasus narkoba yang pastinya kita harus membuktikan ya, membuktikan bagaimana dengan menemukan barang bukti narkoba ada padanya, atau dia memiliki ataupun dia mengedarkan. Itu Pak. Baik, terima kasih Kombes Pol Marias Kusin, Kapolres Metro Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Ini sudah dikonfirmasi bahwa kebetulan saja berdekatan, tidak ada keterkaitan. Kalau Mas Nanda melihatnya ya, tapi bagaimana? tadi kan disebutkan juga oleh Pak Matias bahwa list itu ada sebenarnya gitu ya, secara jadi intinya gini aja sih. Ini warning lah buat... Sebentar, Fachri sama Roro Fitria termasuk yang ada di list atau yang memang dilaporkan masyarakat? Kalau dari Mas Nanda yang sebenarnya sudah mengetahui. Saya nggak komentar untuk Cuman ini mestinya bisa menjadi warning buat teman-teman artis bahwa ini bukan hal yang main-main. Ini hal yang sangat berbahaya lah untuk main-main dengan narkoba lah gitu, karena jaringannya dan komitmen pemerintah dan aparat itu begitu kuat. Gitu, jadi saya yakin, saya nggak tahu kenapa yakinnya jadi kurang enak gitu bahwa semoga setelah ini nggak ada lagi nama-nama. Semoga kalau kita berbincang lagi di sini bukan terkait artis yang terlibat narkoba ya. Terima kasih Mas Nanda sudah bergabung. Selamat sore.